Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya atas nama Fitri Puji Lestari dengan NIM 230501501501019 dari kelas B Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Ada problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Menurut Johan GM dan Simatupang YU 2018 mengungkapkan bahwa terdapat kesalahan berbahasa yang berkaitan dengan aspek sintaksis secara fonologis yang berkaitan dengan masalah pelafalan. Di antaranya kesalahan pelafalan karena perubahan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem. Kesalahan pelafalan itu disebabkan karena pelafalan fonem-fonem tertentu berubah atau tidak diucapkan sesuai dengan kaidahnya. Problem akibat unsur serapan. Yang pertama ada kesalahan pelafalan karena perubahan bunyi vokal yang terjadi disebabkan karena kesalahan perubahan bunyi vokal E yang menggantikan dengan bunyi A. Contohnya kata gatel-gatel, asep. Bunyi yang digunakan penutur adalah bunyi vokal E, seharusnya bunyi vokal A. Setelah diperbaiki, kata gatel-gatel diganti menjadi gatal-gatal dan kata asap menjadi asap. Yang kedua ada kesalahan pelafalan karena perubahan bunyi diftong AY tergantikan dengan bunyi vokal E. Bunyi diftong yang seharusnya digunakan pada kata pake menggunakan bunyi diftong AY menjadi pakai. Nah, kesalahan perubahan bunyi diftong AY menjadi bunyi vokal tunggal E juga ditemukan pada data kesalahan kata baterainya seharusnya baterainya. Yang ketiga ada kesalahan perubahan bunyi diftong AW menjadi bunyi vokal O. Contohnya terdapat pada kata kalau, bunyi vokal O menggantikan bunyi diftong AW sehingga kata kalau diganti menjadi kalau. Selanjutnya yang keempat ada kesalahan penambahan bunyi konsonan yang ditemukan pada kata udah yang mengalami penghilangan bunyi konsonan S. Kata udah dilengkapi dengan bunyi S di awal kata setelah diperbaiki menjadi sudah. Pada kata abis, kesalahan tersebut disebabkan penghilangan bunyi konsonan H pada kata abis setelah diperbaiki, kata abis diganti menjadi habis. Selanjutnya akibat penggunaan kata serapan. Akibat penggunaan kata-kata serapan dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif selain yang telah disebutkan ialah komunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia yang disisipi kata-kata serapan terdengar lebih mudah, fleksibel, dan singkat. Namun, dampak negatifnya yaitu tersamarnya identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya ada akibat pengaruh kedaerahan. Jika fonem bahasa daerah yang secara relatif dianggap mirip dengan fonem bahasa Indonesia, akan tetapi nyatanya mempunyai variasi yang berbeda-beda, maka akan timbul masalah. Contohnya dalam bahasa Indonesia kata daun disebut daun, namun akibat pengaruh kedaerahan kata daun biasa disebut daung, kata jalan disebut jalang, sebab dalam bahasa Indonesia disebut sebab yang pada akhirannya itu terdapat fonem B. Kata adab biasa disebut adab, namun pelafalannya terdapat fonem D di akhir kata akibat dari pengaruh kedaerahan. Selanjutnya ada akibat penggunaan hiperkorek. Hiperkorek yang artinya terlalu tepat atau terlalu betul. Yang sudah betul dibetulkan lagi, akhirnya menjadi salah. Nah, gejala bahasa hiperkorek selalu menunjukkan sesuatu yang salah, baik salah ucapan maupun kesalahan tulisan atau ejaan. Nah, contohnya itu bisa kita lihat kata-kata insaf, sah, topan, sentausa, asas dijadikan orang menjadi insyaf, syah, syurga, taufan, sentausa, azaz. Karena orang menganalogikan dengan kata-kata seperti tobat, Taurat,
topan yang terdapat dalam bahasa Arab yaitu taubat, taurat, dan taufan. Tetapi ke dalam bahasa Indonesia kata-kata ini disandingkan au menjadi o, sehingga kata-kata ini, kata-kata tobat, taurat, topan bertolak dari sini. Orang mengira bahwa kata-kata tersebut sama asal dan bentuknya sehingga timbul hiperkorek. Nah, gejala bahasa hiperkorek pada umumnya terjadi pada kata-kata pungut yang mengakibatkan timbulnya hiperkorek. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.